Sekuat apapun cintanya, ikhlaskanlah ya. Karena level tertinggi mencintai itu adalah mengikhlaskan. Seperti itu. Ikhlas itu dalam hidup selalu jadi ending terbaik, guys ya. Seperti itu ya. Jadi buat kakak-kakak yang baru putus cinta, belajarlah untuk mengikhlaskan dia. Seperti itu. Oke guys, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan meng-sharingkan ungkapan-ungkapan orang yang putus cinta. Dan di sharing pertama ada ungkapan seperti ini. Aku melepasnya bukan berarti sudah tidak mencintainya, tetapi dia berhak bahagia dengan apa yang sudah menjadi pilihannya. Iya, benar banget. Ya, itu keputusan yang sangat hebat karena mencintai paling sempurna itu adalah mengikhlaskan dia memilih orang lain gitu ya, yang lebih dicintainya. Dengan kata lain, merelakan dia bahagia bersama pilihannya. Walaupun sakit ya itu harus dilakukan gitu ya. Kita harus dewasa dalam cinta. Kita tidak mungkin memaksakan seseorang yang sudah tidak mau lagi bersama kita. Jadi lepaskanlah, ikhlaskanlah, walaupun sakit itu ya, tetapi gak apa-apa, itu adalah pendewasaan. Seperti itu kak ya. Semoga hati kakak cepat pulih dengan seiring berjalannya waktu. Oke, terima kasih kak. Dan di sharing kedua ada ungkapan seperti ini. Abis putus nangis, galau, ngelamun, sorry itu tidak ada dalam diriku. Habis putus kita cari yang barulah, kita pamerin, kita kasih kejutan biar dia kepanasan. WKWK. Oke, bener banget kak ya, bener banget. Habis putus ya buat apa kita harus nangis ya, harus galau, harus ngelamun ya. Saya setuju banget dengan ungkapan kakak. Habis putus ya kita cari yang baru. Kita ya berusaha untuk menghibur diri, berusaha untuk melupakan dia gitu, daripada kita ngeluh ngelamun yang ada kan kita sakit. Apalagi pacarannya sudah lama gitu kan, jadi keinget-inget gitu, kenangan apa segala macam. Lebih baik kita belajar melupakan ya dengan orang baru. Kita cari pasangan yang baru ya, mudah-mudahan dengan berkat dia kita bisa melupakan mantan kita itu ya. Jadi habis putus ya buat kalian yang baru putus, jangan nangis, jangan galau, jangan ngelamun. Kalian harus cari pasangan yang baru, kalian harus cari ya orang yang bisa membantu melupakan dia gitu. Seperti itu ya. Jadi intinya jangan nangis, jangan galau ya, kata si kakak ini juga. Jangan nangis, jangan galau, jangan ngelamun. Jadi kalau habis putus cinta itu ya cari yang baru ya, kasih kejutan biar dia kepanasan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sharing yang ketiga. Meninggalkan atau ditinggalkan, jahat atau baik, dan rela atau gak rela, hidup harus tetap berjalan. Karena pada intinya yang harus kita pelajari adalah ikhlas. Iya, benar banget. Dalam hidup ini kita harus banyak-banyak ikhlas lah ya. Karena di saat kita ikhlas dengan apa yang sudah hilang dari kita, percayalah Tuhan akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripada dia gitu. Jadi ketika kamu hari ini ya kehilangan orang yang kamu cintai, pesan saya ikhlaskanlah. Mudah-mudahan Tuhan menggantikannya dengan orang yang lebih baik daripada dia. Seperti itu. Apapun ceritanya, ikhlaskanlah. Sekuat apapun cintanya, ikhlaskanlah ya. Karena level tertinggi mencintai itu adalah mengikhlaskan. Seperti itu. Ikhlas itu dalam hidup selalu jadi ending terbaik, guys ya. Seperti itu ya. Jadi buat kakak-kakak yang baru putus cinta, belajarlah untuk mengikhlaskan dia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita ke sharing yang keempat. Di sharing keempat, kata mama, diputusin pacar itu sakit, jadi mending mutusin duluan daripada diputusin. Kalau menurut gua kayak gini ya, bukan putusnya yang sakit, tetapi putus kita masih cinta. Seperti itu ya. Sekalipun kita yang mutusin, tetapi kalau kita yang cinta, tetap aja kita yang sedih, tetap aja kita yang sakit. Seperti itu. Jadi bukan putus cintanya yang sakit, tetapi kita yang masih cinta sama dia. Seperti itu. Jangan berpikir kita yang mutusin pasti kita yang gak sakit. Enggak, jangan berlogika seperti itu ya.
dalam cinta tidak bisa seperti itu. Sekalipun kita yang memutuskan, tetapi kalau kita yang masih ada rasa, tetapi kalau kita yang tidak bisa melupakan dia, tetap aja kita yang terluka, kita yang sedih, ya seperti itu. Jadi ungkapan ini salah banget ya, ungkapan mama kamu ini ya kurang pas kalau menurut saya, Kak, seperti itu. Dan di sering kelima, kemarin aku pernah terlalu ngemis ke seseorang hanya karena ingin mempertahankan semuanya. Sampai pada akhirnya aku ngerasa udah benar-benar capek dan belajar ikhlasin semuanya. Sekarang aku gak minta apa-apa, cuma berharap semoga segera bertemu seseorang yang mencintaiku dengan tulus setulus-tulusnya. Amin Kak, mudah-mudahan ya cepat dipertemukan dengan orang yang mencintai kakak setulus-tulusnya. Cepat ya menemukan orang yang tepat untuk kakak ya. Semoga cepat menemukan orang yang bisa membuat kakak bahagia lahir dan batin ya. Saya doakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Dan di sharing ke-6, setelah putus sama dia, aku sudah berjanji untuk diriku sendiri kalau aku tidak akan lagi mengenal yang namanya cinta. Wah, ini mah jangan seperti ini ya. Jangan putus asa, jangan trauma hanya karena cinta, jangan trauma hanya karena terluka oleh cinta. Jangan seperti itu. Jadikan cinta itu sebagai apa ya, sebagai pendewasaan, sebagai pembelajaran apa yang tidak boleh ada dalam pasangan kita berikutnya gitu. Jadi jadikanlah mantanmu hari ini sebuah pelajaran seperti itu. Jadi jangan jadikan sebuah ketraumaan seperti itu kakak ya. Jangan lagi berpikir aku tidak akan mengenal lagi cinta hanya karena dia yang pernah memberikan luka. Jangan seperti itu ya. Jadikan itu sebagai pelajaran, jadikan itu sebagai pengalaman. Seperti itu Kak ya. Oke, terima kasih. Dan di sharing ke-7, kamu tahu gak gimana rasanya udah putus tapi teman-temanku masih menyebut namamu di saat aku duduk bersama mereka. Iya, gua tahu banget Kak, gua tahu banget sedih ya ketika kita lagi mencoba lah untuk melupakan dia, mencoba untuk mengikhlaskan dia, mencoba untuk menghapus nama dia dalam hati kita. Tiba-tiba ada temen gitu manggil nama dia kepada kita gitu. Jadi wah, rasanya sedih banget. Emang temennya juga sih kurang peka kalau menurut gua ya. Gua pernah merasakan dulu ya, ketika gua ya susah-susahnya melupakan dia gitu, tiba-tiba teman-teman gua memanggil gua dengan nama dia. Di situ ya sedih, emang sedih dan ya kecewa juga sih ke teman gitu, tidak peka kita lagi melupakan dia, tidak ngerti banget gitu ya. Saya merasakan banget Kak, saya ngerti banget ya dengan apa yang kakak ungkapkan. Dan di sharing ke-8, bukankah mengikhlaskan juga bagian dari mencintai? Namun aku nyaris gila sebab melepasmu adalah keterpaksaan yang membuatku hampir mengutuk takdir. Kalau menurut gua kayak gini ya, lebih baik kita nyaris gila ya melepaskan dia daripada kita harus menemani orang yang tidak menghargai kita, orang yang tidak menghargai cinta kita, orang yang tidak pernah memperdulikan air mata kita. Ya lebih baik kita nyaris gila kalau menurut gua ya, melepaskan dia. Seperti itu Kak ya. Jadi kalau kamu sudah melakukan itu ya, menurut gua Kak, itu adalah keputusan yang terbaik walaupun itu nyaris gila. Oke, seperti itu Kak. Dan di sharing ke-9, apa aku gak usah tulus ke orang lagi ya? Soalnya aku tulus disia-siain mulu, sedangkan temanku yang tukang selingkuh selalu dapat yang tulus. Anjrit. Tetapi ya mungkin kayak gini ya, mungkin kakak belum waktunya aja mendapatkan orang yang tulus. Mungkin kakak lagi diuji kesabarannya, mungkin kakak lagi diuji gitu kesetiaannya. Jadi ketika kakak hari ini selalu mendapatkan pacar yang selalu nyelingkuhin Anda, ya mungkin Tuhan itu lagi menguji mental kamu, lagi menguji ya kesabaran kamu. Tetapi emang bener juga sih ya, gua juga punya temen dulu waktu SMA ya, dia itu ya playboy, tapi yang gua herankan dia selalu mendapatkan wanita-wanita yang soleh gitu, wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang baik dan setia. Heran, tetapi ada satu lagi teman gua, dia selalu setia, dia taat
dalam ibadahnya gitu, terus dia juga gak jelek-jelek amat, setengah ganteng lah gitu. Tetapi sayangnya gitu, si teman gue yang baik ini yang tidak playboy memang benar selalu diselingkuhin, selalu disia-siakan gitu. Emang mungkin ya sudah kodratnya orang baik gitu, selalu disia-siakan atau gimana, gue juga gak ngerti kadang dalam hidup ini guys ya, kenapa yang baik selalu disakiti, kenapa yang baik selalu dicampakan, ataukah itu memang sudah menjadi ujian orang-orang baik gitu atau gimana. Kalau ini sih gue juga kurang paham kak ya, kalau ungkapan kakak yang ke-9 ini. Oke, kita lanjut ke sharing yang ke-10. Dan di sharing ke-10, seorang lelaki yang ditinggalkan kekasihnya di saat sedang berjuang, biasanya lelaki ini menjadi orang yang sukses. Kalau menurut gua sih tergantung orangnya. Kalau orangnya yang sedih, yang cengeng, yang lebay, ketika ditinggalkan seseorang itu pasti dijadikan sebuah kesedihan, dijadikan sebuah keinsecurean atau overthinking, bahkan down gitu. Tetapi kalau lelaki-lelaki yang kuat itu dijadikan motivasi untuk sukses, motivasi bahwa ingin membuat orang yang meninggalkannya itu dulu menyesal dengan kesuksesan dia. Jadi kalau soal ini kayak tergantung orangnya, seperti itu. Tidak semua lelaki ketika diputusin sama pacarnya itu dijadikan motivasi. Kadang ada juga kan lelaki yang dijadikan apa, kesedihan. Seperti itu kak ya. Dan di sharing ke-11, dunia belum jahat kalau kamu belum pernah ngerasain gimana rasanya dihajar habis-habisan sama masalah keluarga, lalu di sisi waktu bersamaan ditinggalin orang yang disayang banget secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Ya mungkin ya di saat kita lagi ada masalah ya bersama keluarga, ya di dalam keluarga ya memang benar banget kita lagi butuh sandaran. Sandaran itu ya pasti orang yang kita sayang, yang disebut ya pacar, pasangan gitu. Tetapi kalau pasangannya juga dengan waktu yang bersamaan meninggalkan kita, ya pasti di situ ada sisi jahat, ada sisi menyakitkannya dalam hidup. Ya pasti ya di saat kita lagi butuh-butuhnya teman curhat, kita malah ditinggalin juga gitu sama orang yang kita anggap bisa menjadi pendengar yang baik. Seperti itu pasti kak, bener banget ya. Oke, terima kasih ya curhatannya, sharingannya, ungkapannya. Dan di sharing yang ke-12, kalau seseorang ingin meninggalkanmu, lepaskan ia sepenuhnya, jangan setengah-tengah. Sebab untuk apa bersama seseorang yang tak lagi ingin bersamamu? Dan untuk apa pula mati-matian menyimpan nama seseorang yang tak lagi ingin lagi berada dalam hatimu? Ingat, hatimu lebih berharga dari itu. Ya bener banget ya. Jangan memaksa seseorang untuk tinggal bersama kita, untuk menemani kita gitu. Jangan memaksa seseorang untuk mencintai kita hanya karena kita mencintainya. Karena ya mencintai paling bijaksana ya, versi gua, mencintai paling bijaksana, mencintai titik tertinggi itu ya di saat kita mampu tersenyum melihat orang yang kita cintai bahagia walaupun tidak bersama kita. Jadi ya ketika kamu mencintai seseorang terus dia tidak menghargai kita, terus dia tidak tidak menerima cinta kita, tidak menghargai air mata kita, ya udah lepaskan dia walaupun kita mencintainya. Karena buat apa kita memaksa seseorang yang tidak menghargai kita? Karena cinta itu tidak selalu harus memiliki, jadi ikhlaskan, lepaskan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin sharing kita sampai di sini ya. Semoga di sharing-sharing, di ungkapan-ungkapan yang saya bacakan itu akan mewakili hati dan perasaan kalian buat kalian yang baru putus cinta. Semoga ya ada salah satu ungkapan yang akan mewakili ungkapan kalian, mewakili hati kalian ya. Oke, jangan lupa like and subscribe ya channel saya, dan jangan lupa share juga. Oke, bye-bye.